Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Furniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-24, yaitu ada web server Apache. Oke, dan di sini cukup banyak pembahasannya. Dan pada sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi DNS server ya, pada kedua server kita, pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Sekarang kita akan mengkonfigurasi web server yang mana nanti di sini akan kita install web server yang jenisnya Apache, dan web server tersebut bisa kita akses melalui klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung ke kliennya saja. Oke, di sini perlu teman-teman perhatikan, sebelum teman-teman menginstal toolsnya, teman-teman harus bisa dik terlebih dahulu ya terhadap server yang kalian atau terhadap domain yang kalian punya, dan pastikan jawabnya adalah domain yang kalian buat dan jawabannya adalah IP dari web servernya. Oke, jika sudah seperti itu, teman-teman bisa langsung install toolsnya. Yang pertama yaitu ada install Apache 2. Kita bisa install Apache 2 seperti ini, enter. Oke, jika sudah teman-teman bisa cek statusnya apakah sudah running atau belum. Di sini kita bisa cek dengan sistem CTL status Apache 2. Oke, di sini juga sudah aktif ya teman-teman. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut langsung ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi basic web server. Oke, untuk konfigurasinya di sini kita bisa langsung buka kliennya saja ya. Oke, di sini kan kita sudah berhasil untuk menginstal yang namanya Apache 2. Dan sekarang saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman semua. Jika Apache-nya sudah aktif, maka jika kita cek pada Firefox atau pada browser, nah di sini ketika kita tuliskan domain kita atau kita ketikkan domain kita, misalnya yunan36.com seperti ini. Nah, ini pasti keluarnya adalah tampilan default dari website Apache ya teman-teman. Oke, namun kita sekarang akan mengubah tampilan ini menjadi yang kita inginkan. Oke, misalnya di sini untuk tata caranya, teman-teman jika sudah menginstal, kita masuk terlebih dahulu ke dalam cd etc Apache 2. Ya, kita bisa langsung masuk saja. cd/etc Apache 2. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa untuk lihat dulu apa yang ada di dalam sini. Oke, yang mana nanti kita akan mengkonfigurasi yang ada di dalam sites available ini ya teman-teman. Kita bisa lihat apa yang ada di dalam directory sites available. Kita cek, dan di sini ada dua file ya, yang mana 00default.conf dan defaultssl.conf, yang mana nanti kita akan mengkonfigurasi 00default.conf ini agar kita bisa mengubah tampilan websitenya yang seperti kita mau ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita bisa untuk mengkonfigurasinya langsung. Di sini kalian bisa nano ya, nano sites available, lalu di sini 000 default.conf, kita enter saja. Oke, di sini mungkin ada banyak konfigurasi ya, namun kita tidak memakai semuanya. Di sini juga ada virtual host. Maksud dari virtual host ini mungkin akan saya jelaskan setelah video setelah ini. Dan juga ada tanda bintang seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah melambangkan IP. Seperti biasa, bintang melambangkan seluruh IP ya teman-teman. Maka nanti yang saya setel adalah IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.4. Lalu juga di sini ada port 80, yang mana port 80 ini adalah port default untuk website tipe HTTP ya. Oke, setelah itu kita cukup mengkonfigurasi untuk mengganti yang namanya ini teman-teman, yang namanya server admin. Nah, ini menjadi domain milik kita. Nah, di sini kan webmaster nih, kita bisa ubah menjadi admin saja, admin. Lalu untuk localhostnya, karena saya menggunakan nama saya sendiri, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan teman-teman yang sudah buat domainnya, yunan36.com seperti ini. Oke, jika sudah,
Jika sudah, di sini saya akan keluar saja ya. Oke. Selanjutnya di sini saya perlu untuk exit. Saya akan coba exit terlebih dahulu ya. Exit. Lalu di sini saya akan coba ls/var www/html seperti ini. Nah, di sini ada indeks HTML dan kita akan coba untuk lihat apa yang ada di dalam indeks HTML. Indeks HTML seperti ini. Oh, sebentar, maaf. Indeks HTML, dan di dalam indeks HTML ini ada sebuah codingan yang membuat websitenya seperti tadi ya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke dalam root lagi ya. Kita harus masuk ke dalam root lagi. Kita coba masuk ke dalam root lagi. Oke, jika sudah, di sini saya akan coba untuk mengganti namanya ya, teman-teman. Mengganti nama dari indeks HTML ini. Lalu saya mv/var www/html indeks HTML, lalu di sini saya /var www/html indeks HTML bak seperti ini, teman-teman. Kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita bisa membuat file baru ya. Oke, jika sudah mengubah namanya, di sini kalian bisa untuk membuat file ya. Membuat file yaitu touch/var www/html. Lalu di sini indeks HTML. Kita membuat file baru ya, teman-teman, seperti ini, HTML. Jadi sudah, kita enter saja. Lalu di sini kita bisa untuk langsung mengeditnya. Bisa langsung untuk mengedit nano, misal nano. Oke, kita enter. Di sini kita berikan header ya, teman-teman. Misalnya H1, kita tutup. Lalu di sini kita berikan misalnya welcome to my website. Seperti ini. Lalu jangan lupa untuk ditutup. Sini slash, lalu H1 lagi, dan seperti ini. Kita Ctrl X Y enter, dan jangan lupa untuk merestartnya ya, teman-teman. Ctl restart Apache 2 seperti ini. Oke, jika sudah, kalian bisa cek lagi pada browsernya. Oke, di sini kita bisa ketikkan saja misalnya domain kita. Nah, di sini pasti sudah berubah ya, teman-teman, menjadi welcome to my website. Oh, mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konsep virtual host. Oke, jadi konsep virtual host itu sendiri adalah, kan sebelumnya kita sudah menyinggung yang namanya virtual host ya, teman-teman. Nah, virtual host itu sendiri fungsinya adalah untuk membuat lebih dari satu tampilan website pada web server kita. Walaupun di sini saya mempunyai satu web server, namun di sini saya bisa membuat berbagai macam tampilan dalam web server ini. Nah, contohnya seperti kita misal tadi kan kita sudah membuat satu tampilan website ya. Nah, ini welcome to my website. Nah, jika kita menggunakan virtual host, kita bisa membuat berbagai macam tampilan. Misalnya di sini selain welcome to my website, ada welcome to our website atau welcome to my website dan lain sebagainya. Itu jika kita menggunakan virtual host ya, teman-teman. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi port based virtual host. Oke, sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu ya. Yang namanya virtual host itu ada dua tipe ya, yaitu ada virtual host dan subdomain. Nah, bedanya adalah virtual host ini jika kita ingin search web kita perlu menambahkan portnya, misalnya yunan36.com port 81 atau sebagainya. Nah, jika subdomain di sini kita bisa untuk jika kita tinggal memasukkan domainnya saja, misalnya admin.yunan36.com seperti itu, teman-teman. Oke,
Nah, sekarang kita akan coba membuat beberapa tampilan pada web server kita ya. Kita di sini bisa langsung buka kliennya saja. Oke, di sini kita bisa masuk terminalnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa untuk mengcopy 00 default ke website yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini misalnya di sini saya masuk terlebih dahulu, kita ls misal. Dan di sini saya akan coba masuk terlebih dahulu ke dalam Apache dulu ya. Apache. Isi Apache. Nah, seperti ini kita ls. Nah, di sini juga ada dua ya, teman-teman. Ada dua, yaitu yang namanya sites available dan site enable. Yang mana site available ini adalah website yang belum aktif, dan sites enable adalah website yang sudah aktif ya, teman-teman. Nah, di sini saya masuk terlebih dahulu ke dalam sites available. Sebentar, maaf. Sites available. Nah, jika sudah, di sini kita bisa ls dan juga ada normaldefault.conf ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa copy langsung saja 00 default ke seller.conf. cp 00 default lalu seller.conf seperti ini. Sini kita bisa enter. Oke, jika sudah, di sini kita sepertinya bisa langsung konfigurasi untuk seller.conf-nya ya. Oke, kita bisa langsung konfigurasi seller.conf-nya nano seller.conf seperti ini, kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita perlu mengganti portnya, yang mana sebelumnya hanya port 80, yaitu port untuk default HTTP menjadi 81. Selanjutnya kita bisa ubah menjadi dokumen rootnya menjadi HTML seller ya, teman-teman. HTML strip seller seperti ini. Seller. Oke, jika sudah, di sini kita bisa langsung keluar saja ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita selanjutnya bisa untuk mengcopy seller.conf ke admin.conf ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa cp seller.conf ke admin.conf seperti ini. Aduh, maaf teman-teman, saya salah mengetikkan ya, conf ke admin.conf seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa langsung untuk mengkonfigurasi admin.conf ya. Oke, di sini untuk portnya juga kita ganti sama menjadi 82, dan untuk dokumen rootnya juga kita ganti menjadi admin seperti ini, admin. Ya sudah, kita keluar. Untuk selanjutnya kita bisa untuk melink ya, teman-teman, untuk melink untuk mengaktifkan admin.conf dan seller.conf ya, teman-teman. Sebelumnya kan hanya ini, kita coba ls saja misal. Kita ls. Dan di sini ini merupakan site-site yang belum aktif. Nah, sekarang saya akan coba untuk keluar dulu ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk keluar terlebih dahulu dari sites available dan coba untuk melink ya, teman-teman. Nah, perintahnya adalah ln seperti ini. Saya coba untuk /etc/apache2 lalu di sini sites available lalu admin.conf ke etc apache2 lalu di sini kita sites enable lalu admin.conf seperti ini. Kita enter. Oke, jika sudah, di sini coba kita lakukan lagi dan ubah menjadi seller ya, teman-teman. Kita ubah menjadi seller seperti ini, lalu pada atas juga kita ubah, pada bagian adminnya kita ubah menjadi seller, dan kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita bisa
kita bisa ubah ya, atau kita bisa masuk ke dalam var www.html. Jika sudah, di sini kita bisa untuk cek apakah benar sudah aktif sets enable seperti ini. Dan di sini admin dan sellernya juga sudah aktif ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa untuk cd terlebih dahulu, dan kita akan masuk ke dalam var www.html ya. Nah, ini cd var www.html, cd/var/www/html. Oke, kenapa kita masuk ke dalam sini? Karena jika teman-teman ingat, jika kita tadi masuk ke dalam 00 default atau pada admin.conf, kan kita sudah merubah dokumen rootnya ke admin dan ke seller ya teman-teman. Jadi kita perlu untuk membuat direktori admin dan direktori seller. Oke, dan di sini juga line ini adalah fungsinya, simpelnya untuk mengaktifkan admin.conf ke sets enable ya, dan seller.conf juga sama kita aktifkan. Oke, selanjutnya kita bisa membuat membuat direktori admin dan juga seller ya teman-teman, mkdir seller seperti ini. Kalau di sini kita juga membuat admin. Oke, jika sudah, di sini kita bisa untuk mengedit konfigurasinya. Misalnya nano misalnya seller ya, seller lalu index HTML seperti ini, kita enter. Dan di sini kita bisa L1, dan di sini kita akan coba membuat tampilan yang berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman. Hanya berbeda teks saja sih sebenarnya. Welcome to seller website. Kita tutup, jangan lupa. Oke. Satu kita tutup lagi. Jadi setelah kita Ctrl X enter, dan kita akan coba cek apakah sudah tersimpan. Sudah simpan dengan cara cat ya teman-teman. Cat. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Selanjutnya kita akan coba untuk mengkonfigurasi admin.conf-nya. Admin. Enter. Oke, jika sudah, di sini sama kita tambahkan H1, lalu kita tutup. Di sini juga kita tambahkan welcome to my website. Welcome to admin website ya, maaf. Welcome to admin website. Kita kurung, lalu kita tutup. Oke, jika sudah, kita keluar. Selanjutnya kita coba cek juga sama apakah sudah berhasil. Nah, di sini juga sudah tersimpan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut langsung ke materi berikutnya. Teman-teman semuanya, kali ini kita bisa langsung ke materi berikutnya, yaitu ada pengujian port based virtual host. Jadi kita akan menguji yang mana yang kemarin yang sebelumnya kita sudah konfigurasi ya, yaitu kita mengkonfigurasi 3 tampilan website. Nah, caranya adalah di sini kita bisa masukkan saja portnya ya teman. Kita sertakan portnya yaitu 81, kita enter. Nah, ini pasti problem ya teman-teman. Kenapa? Karena jika kita cek pada oke teman, kenapa tadi kita tidak bisa untuk mengakses websitenya? Karena jika kita else of min p min n min i, nah di sini pada bagian C2 di sini portnya masih default ya, yaitu 80. Maka dari itu kita harus mengkonfigurasi tambahan lagi pada bagian set available /admin.conf. Kita coba, kita keluar dulu ya. Lalu di sini kita bisa nano /etc/apache2/sets available misalnya di sini pertama kita admin.conf misal ya, admin.conf, kita enter.
Nah, pada bagian atas virtual host kita perlu tambahkan yang namanya listen ya teman-teman. Misalnya di sini listen 82, sesuaikan dengan port yang sudah kita tuliskan di sini, lalu kita enter. Lalu kita Ctrl X Y enter. Oke, jika sudah, di sini pada bagian seller juga sama ya teman-teman, kita perlu menambahkan listen seller, kita enter. Dan pada bagian atasnya juga kita tambahkan listen, lalu portnya 81. Jika sudah, kita bisa keluar dan kita bisa restart ya teman-teman. Restart Apache 2. Oke, jika sudah, kita bisa cek lagi. Nah, di sini pasti sudah berhasil ya. Welcome to seller website untuk yang seller, sedangkan untuk yang admin portnya ada 82, kita bisa enter. Nah, di sini sudah berubah welcome to admin website. Mungkin itu saja pada materi pengujian port based virtual host. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada membuat subdomain. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita sebelumnya mengakses web server dengan 3 tampilan menggunakan port ya, jika kita menggunakan port, maka kita harus menterterakan yang portnya, misalnya yunan36.com port 81. Sedangkan pada tipe yang lain yaitu subdomain, kita perlu menambahkan awalnya seperti seller.yunan36.com seperti itu teman-teman. Oke. Setelah itu kita bisa langsung ke Ubuntu-nya. Oke, jika sudah, di sini kita perlu melakukan remote ya, perlu melakukan remote ke server 1 Debian. Di sini kita tambahkan saja terminalnya. Oke. Di sini saya perlu melakukan SSH yaitu yunan. Di sini kita tambahkan portnya 2. Oke, kita yes. Kita masukkan passwordnya. Dan kita perlu masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika kita sudah masuk ke dalam root, kita langsung bisa untuk mengkonfigurasi binnya, yaitu cd etc bin /etc/bin seperti ini. Lalu kita nano db yunan36. Ini kita enter. Oke. Jika sudah, seperti biasa kita perlu mengganti yang namanya serial numbernya menjadi 4 misal. Jika sudah, di sini pada bagian bawah www kita tambahkan yang namanya misalnya seller. Ya, kita tambahkan yang namanya seller. Lalu di sini kita tab in. Di sini cname. Sebentar, maaf, cname. Lalu di sini kita tab yunan36.com. Lupa untuk menambahkan titik, yang mana nanti seller ini yunan36.com, jika kita ingin mengakses websitenya kita perlu menambahkan seller.yunan36.com, tapi tetap domain aslinya kita menggunakan yunan36.com yang biasa ya teman-teman. Di sini kita juga untuk menambahkan admin, lalu kita tab in, lalu kita tab lagi cname. Sudah, kita tab lagi yunan36.com. Oke, jika sudah, kita bisa keluar saja ya, enter, dan kita akan coba pick apakah sudah bisa. Misal seller yunan36.com seperti ini. Jika sudah, di sini kita juga satunya lagi ya teman-teman, yaitu ada admin 36.yunan36.com. Oke, jika sudah, kita bisa langsung lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konfigurasi domain based virtual host. Jika sebelumnya kita hanya membuat subdomainnya, namun kita belum mengkonfigurasi domain base-nya ya teman-teman. Oke, yang mana nanti kita akan memanggil websitenya dengan cara seller.yunan36.com seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke kliennya. Lalu di sini kita perlu masuk ke dalam search available.
nano lalu slash etc slash apache 2 lalu sites available seperti ini. Kita enter. Oh sebentar, kita cd ya teman-teman, maaf salah, kita cd masuk, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi admin.conf. Kita enter. Nah di sini caranya adalah teman-teman perlu menghapus portnya dan port 82 juga kita ganti menjadi port default menjadi 80. Lalu di sini untuk server name-nya teman-teman bisa keluarkan dari komen, dan di sini kita ganti menjadi admin ya, kita ganti menjadi admin.yunan36.com. Jika sudah, di sini biarkan lainnya seperti ini, kita Ctrl X Y enter. Oke, jika sudah juga kita untuk mengkonfigurasi bagian seller ya, bagian seller kita enter. Oke, kita juga hapus portnya ya teman-teman, portnya. Tujuan kita melakukan ini agar nanti kita bisa memanggil websitenya dengan cara misalnya seller.yunan36.com seperti itu teman-teman. Ini menjadi seller ya, seller.yunan.36.com. Oke, jika sudah kita bisa keluar. Nah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada bagian 00 nya juga teman-teman, 00. Nah seperti ini. Nah di sini kan server name-nya seperti ini, kita ganti menjadi yunan36.com ya teman-teman, yunan36.com. Lalu di sini juga kita tambahkan www. Oh server name dulu ya, server name lalu www yunan36.com, agar nanti di sini untuk mengakses indeks HTML kita bisa melakukan dua metode, yaitu dengan yunan36.com dan www.yunan36.com teman-teman. Oke, kita keluar. Kita jangan lupa untuk merestart Apache-nya, start Apache 2. Oke, jika sudah, mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut langsung ke materi berikutnya. Oke teman, kita lanjut untuk menguji domain base virtual hostnya pada klien. Di sini kita bisa langsung buka kliennya saja ya. Nah di sini juga ketika kita cek pasti akan keluar welcome to admin website, dan juga pada www.yunan36.com pasti akan keluar welcome to my website. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja pada bab 24 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kesalahan, dan sampai jumpa di bab selanjutnya.